Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama dan hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pertama dari perwakilan Pemda atau Forkompinda, dan saya mewakili dari aparat negara TNI Polri. Jadi kalau ada TNI Polri yang nggak hadir, kita doakan supaya sehat semuanya. Kalau mereka nggak hadir, kita harus husnudzon, karena mereka sangat yakin percaya bahwa PWILS adalah sudah pasti membela bangsa dan negara. Mereka yakin bahwa PWILS sudah pasti akan menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi kita harus burung Garuda terbang nanti menembus awan melalang buana. PWILS Banyumas bersatu membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai dan sejahtera. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Iman, Islam, ihsan itu adalah agama yang kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Kok malah dalil lagi? Saya bukan kiai, bukan al ustad, tapi al polisi, al densus ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ucapan sholawat dan salam kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Karena atas syafaat beliau kita bisa insya Allah istiqomah di dalam iman, Islam, dan ihsan. Dan kami ucapkan selamat pada para pengurus PWILS Banyumas Raya yang baru saja dilantik. Semoga diberi kekuatan, diberi keberanian, diberi amanah di dalam mengemban tugas jihad yang mulia ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa apa yang Bapak Ibu Bapak Ibu ya, segenap Laskar Sabilillah atau pejuang Wali Songo Indonesia, sejatinya Anda semuanya sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ini perintah Allah. Hendaklah kalian menjadi umat yang wasatiyah, yang tawasud, yang moderat. Maka moderasi, menjadi tawasud, berjuang untuk menjadi wasatiyah adalah kewajiban perintah Allah. Maka PWILS tidak sekedar pejuang Wali Songo Indonesia, tidak sekedar itu, tapi pejuang wasatiyah Indonesia. Karena itu perintah Allah.
maka jadikan ini PWILS sebagai ladang jihad di jalan Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Jadi engkau hadirin sekalian, sekali lagi ini adalah ladang jihad. Jihad di dalam hubul waton minal. Keberadaan PWILS ini sebagaimana dijelaskan dengan gamblang dan tegas oleh Kiai Mubarak tadi, ini tidak sekedar euforia di dalam rangka meluruskan sejarah, di dalam rangka memurnikan dzurriyyah Rasulullah atau nama besar kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi ini juga untuk apa? Sebagai garda terdepan di dalam membela bangsa, negara, dan agama. Betul? Di dalam menjaga dan membangun wasatiyah. Apa ciri-ciri seseorang atau kelompok orang itu ya, wasatiyah atau tawasud atau moderat, tidak radikal, tidak ekstrim, apalagi tidak justru PWILS itu untuk melawan segala bentuk radikalisme, ekstremisme, dan teror yang merupakan musuh negara dan musuh agama. Betul? Karena segala bentuk radikalisme, terorisme yang mengatasnamakan agama sejatinya menjadi fitnah di dalam agama. Di sini makanya PWILS itu sebagai mitra strategis daripada Densus 88 anti teror, Polri dan TNI. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, Pancasila memang bukan agama, betul? Dan tidak akan menggantikan agama, betul? Tapi yakinlah bahwa Pancasila adalah tafsir agama. Tafsir agama paling hebat di dunia. Kenapa? Karena Pancasila digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara, dan terbukti mampu menyatukan pluralitas, kemajemukan, heterogenitas bangsa Nusantara, negara. Bapak Ibu, bangsa Arab itu hanya satu suku bangsa. Suku bangsa apa? Arab, satu suku. Di sana banyak nabi yang diturunkan oleh Allah di Timur Tengah itu. Satu suku bangsa, satu bahasa, bahasanya apa? Arab. Satu agama, agamanya apa? Satu suku bangsa, satu agama, satu bahasa. Tapi tidak bisa bersatu. Mereka harus terpecah belah menjadi 21 negara. Negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, mana lagi? Yeswi. Betul? Ya bisa bersatu, apalagi Somalia. Somalia itu negara, kalau saya ngomong Somalia yang ada dalam benak Bapak Ibu apa? Bajak laut, apa lagi? Hah? Kelaparan, apa lagi? Miskin, apa lagi? Perang, apa lagi? Mafia. Bapak-bapak tahu Somalia itu adalah negara satu agama, satu suku bangsa, satu bahasa, satu mazhab.
Agamanya Islam, bahasanya sama, suku bangsanya homogen sama, mazhabnya sama, tapi bisa seperti itu. Mazhabnya apa? Mazhabnya ngawuriyah, yaitu mengatasnamakan Islam, memanipulasi Islam, mendistorsi Islam, mempolitisasi Islam. Beda sama bangsa Nusantara, beda sama PBILS. PBILS berjuang berpolitik untuk Islam, mereka menjadikan Islam untuk kepentingan. Beda atau beda? Jadi itulah. Bandingkan dengan bangsa Nusantara negara Indonesia. Bangsa kita itu Masya Allah, secara perspektif intelijen, bangsa kita ini bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Makanya ketika saya sering berkunjung ke negara-negara konflik, saya sering ketemu dengan para pengamat intelijen, pengamat politik. Mereka bertanya sama saya, negaramu kok belum konflik? Asem tuh. Tapi saya nggak marah karena saya memaklumi mereka bertanya seperti itu karena memang ada argumentasinya. Logikanya, negara paling majemuk di dunia, paling heterogen, suku bangsanya paling banyak di dunia. Menurut data BPS 1.300 lebih suku bangsa. Berapa? 1.300 lebih suku bangsa. 1.341 tepatnya. Bahasa lokalnya paling banyak, nomor 2 di dunia. Nomor 1 Papua Negeri, nomor 2 Nusantara Indonesia. Ada lebih dari 1.000, termasuk napak. Napak aja ada macam-macam, napak 1, napak 2. Betul? Pulaunya paling banyak di dunia, memiliki 17.480 pulau ketika air laut pasang. Kalau air laut surut, pulaunya nambah, dan ada 4.000 lebih pulau yang belum dikasih nama. Makanya saya dan kita semua berdoa semoga PBILS diisi orang-orang kaya sehingga bisa samirun, tahu samirun? Iuran, ngumpulin duit, beli pulau, dikasih nama sendiri PBILS. Allahumma itu pulaunya paling di dunia, bahasanya banyak, suku bangsanya paling banyak di dunia, agama dan kepercayaannya paling banyak, paling besar di dunia. Agama yang besar ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, Buddha, Konghucu, ada berapa? Belum lagi aliran-aliran kepercayaan yang menjadi kepercayaan lokal sebelum agama-agama besar tadi hadir di Nusantara. Termasuk Kapitayan, ada 1.638 aliran atau firqah di seluruh Nusantara ini. Berapa? 1.638 aliran plus 38 aliran atau masyarakat adat. Ada Kejawen, Kapitayan, ya kan? Darmo Gandul, Kaduli Mbah Darmo, wah macam-macam, saking banyaknya. Ini guyon kan?
Nah ini yang kumpul ini juga bisa dilihat. Saya yakin orang Islam antara yang sholat rajin, tahajud rajin, sama yang tidak, kira-kira banyak mana? Nah yang tidak rajin itulah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi memang ada dua kelompok di dalam Islam itu. Tadi udkhulu fis-silmi kaffah. Allah memerintahkan kita semua untuk berislam secara kafah, secara komprehensif. Tidak hanya imannya, tidak hanya syariat Islamnya, tapi juga ihsan. Satu kelompok itu dia merasa iman, tetapi menonjolkan ritualitas, rajin sholat, rajin bahkan umroh tiap tahun, haji tiap tahun, sampai gilirannya orang lain pun disikuti. Ada nggak kira-kira? Kelompok yang kedua, dia iman, tapi lebih menonjolkan ihsannya, akhlak, perilaku, budi pekerti. Ada nggak? Nah, ini justru yang aliran-aliran kepercayaan itu menonjolkan ihsannya, padahal misi utamanya Nabi innama bu'itsu liutamima makarimah. Nah kita ada di mana? Kita harus istiqomah pada kelompok yang di tengah-tengah. Kita iman, kita Islam, kita ihsan. Itulah yang namanya wasatiyah, itu yang namanya modal.